Dan apa urgensinya mereka disuruh melepas hijab itu, baik pada pengukuhan maupun nanti pada penggerak bendera. Saya melihat ini selalu saja yang ketika Rasulullah mengajarkan agama, ya Abu Lahab, Abu Jahal itu tetap saja ada yang, tapi kita sebagai orang Minang tidak akan pernah gentar. Mungkin apa namanya ya, mungkin dia udah terpepet, dia bilang alasan ini aja. Sesungguhnya maksudnya mungkin juga untuk keseragaman keseluruhan. Tapi begitu respon apa namanya tanggapan dari beberapa daerah, mungkin dicabut lagi ya. Padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat kita sepakati dari awalnya. Jadi untuk tahun berikutnya, kan kita udah waspada nih. Kan negara ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negara kita saja sudah mengatakan kita beragam-ragam. Agamanya, bahasanya, adatnya, budayanya, pulaunya, terpisah-pisah. Sekarang kok disatuin? Tidak bisa. Dalam satu negeri saja tidak bisa disatuin. Jadi dalam Al-Quran pun ada dikatakan bahwa aku bentuk dalam bersuku-suku kata Allah agar kalian saling mengetahui. Ya, jadi tidak keseragaman itu apa urgensinya? Urgensi seragam itu apa? Jadi jangan melecehkan yang lebih mahal daripada yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana Firdaus Abi. Sebanyak 18 orang anggota Paskibraka tahun 2024 buka hijab saat dikukuhkan. Kondisi ini memantik kemarahan rakyat Indonesia. Berbagai kalangan bersuara lantang mengutuk peristiwa tersebut. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut menyebutkan pihaknya hanya menjalankan sesuai aturan saja. Tak ada pemaksaan untuk buka hijab. Hal tersebut agar kostum yang digunakan seragam. Disebutkan, buka hijab hanya saat pengukuhan saja. Sementara pada saat upacara tetap menggunakan hijab. Terhadap kejadian itu, Ketua Elkam Sumbar, Dr. Fauzi Bahar MSI mempertanyakan kapasitas pengukuhan dan buka hijab. Dan apa urgensinya mereka disuruh melepas hijab itu, baik pada pengukuhan maupun nanti pada penggerak bendera. Saya melihat ini selalu saja yang ketika Rasulullah mengajarkan agama, ya Abu Lahab, Abu Jahal itu tetap saja ada yang, tapi kita sebagai orang Minang tidak akan pernah gentar. Dan malah saya mengusulkan kalau seandainya pada saat penggerak bendera itu harus lepas hijab, ya saya sampaikan kepada Pak Gubernur supaya ditarik itu anak-anak putra putri kita, karena harga diri Minangkabau, perwakilan Minangkabau, perwakilan Sumatera Barat untuk di kancah nasional itu, sama dengan seorang pemain bola voli, Mega nggak mau lepas jilbabnya, ya, dan alhamdulillah akhirnya diakui. Saya mau anak-anak saya juga seperti itu, anak-anak kita ini, karena kepada orang tua juga anaknya sebuah kebanggaan ada di IKN sana tanpa memurahkan atau melecehkan dari hijab yang telah kita sepakati. Tapi hijab ini hanya dilepas saat pengukuhan, pengukuhan anggota Paskibraka. Kalau alasannya untuk keseragaman, bagaimana? Ya, kan negara ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negara kita saja sudah mengatakan kita beragam-ragam. Agamanya, bahasanya, adatnya, budayanya, pulaunya, terpisah-pisah. Sekarang kok disatuin? Tidak bisa. Dalam satu negeri saja tidak bisa disatuin. Jadi dalam Al-Quran pun ada dikatakan bahwa aku bentuk dalam bersuku-suku kata Allah agar kalian saling mengetahui. Ya. Jadi tidak keseragaman itu apa urgensinya? Urgensi seragam itu apa? Jadi jangan melecehkan yang lebih mahal daripada yang murah. Ya, hanya pengukuhan apa presiden menyuruh seperti itu. Apa ini kemauan dari panitia saja?
ya. Tetapi ini saya harapkan ini menjadi pelajaran oleh kita semua. Belakangan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Yudian Wahyudi, seperti dikutip dari detik.com, pihaknya meminta maaf atas polemik anggota pasukan Paskibraka yang melepas hijab. Kebijakan terbaru katanya Paskibraka diperbolehkan memakai hijab. Hari ini kan sudah ada mereka menyampaikan mohon maaf ya, nggak apa-apa. Tapi untuk berikutnya jangan terulang lagi, karena Bhinneka Tunggal Ika itu inilah ya, keseragaman itu bermacam-macam budayanya, bahasanya, agamanya, istiadatnya, tapi satu dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan keseragaman itu. Fauzi Bahar menyebutkan semua yang terjadi patut dicurigai. Mantan wali kota Padang 2 periode yang memulai menggunakan busana muslim bagi yang beragama Islam di Padang, kemudian diikuti banyak daerah di Indonesia, menyebutkan jika tidak diprotes oleh banyak pihak, diyakininya bahwa hal ini akan dianggap tidak bermasalah bagi BPIP dan akan menjadi sebuah kebijakan. Mungkin mungkin dia udah terpepet, dia bilang alasan ini aja. Sesungguhnya maksudnya mungkin juga untuk keseragaman keseluruhan. Tapi begitu respon tanggapan dari beberapa daerah, mungkin dicabut lagi ya. Padahal itu adalah sesuatu hal yang sangat kita sepakati dari awalnya. Jadi untuk tahun berikutnya kan kita udah waspada nih ya, kepada ya gubernur berikut, hendaknya kalau ada anak-anak kita yang diundang, diberi kesempatan untuk mewakili nasional, tentang hijab ini tidak bisa ditawar. Jadi kalau tahun besok aturannya tidak ada dikoreksi atau diperbaiki, ini jadi patokan. Makanya patokan. Kalau ini berlaku sama, saya sarankan tidak usah dikirim ya. Kalaupun sudah terlanjur ditarik ya, karena ini harga diri Minangkabau. Juga mengingatkan agar hal ini harus jadi perhatian dan dikawal sepanjang waktu, tak hanya untuk Paskibraka di masa depan, tapi juga di bidang lain. Tidak saja penggerak bendera, event-event lain ke depan, hendaknya ada kesepakatan, ada keberpihakan untuk tetap menggunakan hijab. Bentuk apa aja, kuliah kah, kerja kah, atau apalagi ini kan tidak mati pula kalau tidak jadi penggerak bendera di sana, kan tidak mati pula, tidak naik kelas pula ya. Fauzi Bahar mengajak semua lapisan untuk mengawal hal tersebut dan mengimbau kepada kepala daerah untuk memanggil pulang putri-putrinya yang beragama Islam dan berhijab jika harus lepas hijab. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.